dipersembahkan oleh Selamat malam. Kita semua terkaget ketika Research in Motion, produsen BlackBerry, memilih Malaysia dibandingkan Indonesia sebagai pusat produksi produk mereka. Bayangkan Indonesia dengan konsumen sekitar 4 juta, sementara Malaysia hanya 400.000. Pemerintah Indonesia merasa dikerjai oleh produsen smartphone dari Kanada itu. Kehebatan Indonesia sebagai ekonomi nomor 17 terbesar di dunia. Potensi pasar Indonesia yang luar biasa ternyata tidak menjadi daya tarik oleh investor luar negeri. Apa sebetulnya yang sedang kita hadapi dan bagaimana lalu kita memperbaiki kondisi kita supaya kemudian investor dunia benar-benar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Bersama saya, Surya Pratomo, inilah Economic Challenges. Bersama saya pada malam hari ini telah hadir teman-teman saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada yang ingin mendengarkan pandangan dari beberapa narasumber yang telah hadir juga bersama saya di sini. Saya akan perkenalkan yang pertama Profesor Bustanul Arifin, pengamat ekonomi. Mas Inul, terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Pak Dedi Mulyadi, Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian. Pak Dedi, selamat malam. Selamat malam. Dan telah hadir juga bersama kita Wali Kota Palu, Bapak Rusdi Mastura. Selamat malam Pak Rusdi. Selamat malam. Bapak-bapak, kita ingin berbicara bagaimana kita membangun, terutama daerah kita itu sebagai daerah yang menarik untuk investasi. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Pemerintah Indonesia merasa dimanfaatkan oleh produsen smartphone asal Kanada, Research in Motion atau RIM. Produsen BlackBerry tersebut justru membuka pabrik baru di Malaysia. Padahal Indonesia adalah pasar terbesar BlackBerry di ASEAN. Setiap tahun, 4 juta unit BlackBerry terserap pasar di Indonesia. Nilainya setara dengan 10 triliun rupiah per tahun. Sedangkan Malaysia hanya 1/10-nya atau 400.000 unit BlackBerry setiap tahunnya. Kebijakan di Indonesia adalah produsen dunia harus membuka perakitan dan markas di Indonesia jika produk dan jasanya memiliki pasar besar di Indonesia. Raksasa software dunia, Microsoft dan Google pun tidak keberatan membuka markas riset di Indonesia. Oleh karena itu, penolakan RIM membuka pabrik BlackBerry di Indonesia adalah sebuah tamparan bagi Indonesia. Indonesia dengan segala prestasi ekonominya ternyata belum berhasil meyakinkan sebagian investor dunia. Untuk itu, jelas sekali Indonesia harus semakin cepat memperbaiki kekurangannya. Atas ulah RIM tersebut, pemerintah Indonesia akan segera memberlakukan tarif bea masuk yang tinggi bagi produk BlackBerry. Pak Dedi, saya ingin memulai dari Pak Dedi. Kalau kemudian kita belajar menggunakan kasusnya BlackBerry ini sebagai kasus belly, apa pelajaran terpenting? Yang pertama, bahwa struktur industri telekomunikasi belum kuat. Ini ditandai bahwa bahan-bahan baku untuk industri telekom ini masih diimpor. Di satu pihak, bahwa bahan-bahan baku untuk industri telepon ini masih dikenakan bea masuk. Itu memang berkisar antara ada yang 0, ada yang 5%, ada yang 10%. Tapi di satu pihak HP itu sendiri tarifnya adalah 0, Pak. Jadi ini tidak menarik bagi industri untuk berproduksi di dalam karena negeri. Dimanapun masuk ke Indonesia dengan 0. Dengan 0 tarif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di Malaysia. Di Malaysia itu udah mempersiapkan industri dengan baik. Jadi ada satu bahan baku yang udah diproduksi di dalam negeri. Dan juga di Malaysia sendiri ada satu kawasan industri atau Malaysia
multimedia super koridor yang semua aspek-aspeknya atau infrastruktur yang ada untuk industri telekomunikasi ini juga tersedia dengan baik. Itu yang kemudian dia lakukan oleh pemerintah adalah akan memberikan biaya masuk tambahan. Ya, PPN biaya masuk tambahan, Pak. Jadi kita harus berani juga melakukan disinsentif untuk barang-barang yang diproduksi di luar tapi memanfaatkan pasar yang ada di Indonesia. Pak Dedi, kalau kemudian kita mau lihat refleksi ya kepada apa yang terjadi pada kita, apa sih yang membuat negeri kita ini tidak cukup menarik bagi investor? Atau ini hanya kasus dan satu-satunya kasus BlackBerry? Rasanya kan tidak kan, Pak?